Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, sebuah perayaan yang tidak pernah terlepas dari peristiwa Natal. Sebab status Maria sebagai Bunda Allah pertama-tama karena Maria dengan bebas, penuh kerendahan hati menerima tawaran Allah untuk mengandung, melahirkan, dan memelihara Yesus Putra Allah. Dan beberapa abad setelah kelahiran Kristus, tepatnya tahun 431, status Maria sebagai Bunda Allah didefinisikan secara mantap dalam Konsili Efesus yang berbunyi seperti ini. Barang siapa tidak mengakui bahwa Emmanuel sesungguhnya Allah, dan oleh karena itu Sang Perawan Kudus adalah Bunda Allah, karena ia melahirkan menurut daging, sabda yang berasal dari Allah dan telah menjadi daging, hendaknya ia dikucilkan. Pernyataan ini sebenarnya mengajak kita untuk tidak perlu meragukan lagi status Maria sebagai Bunda Allah, sebab dia telah menjadi bunda dari Allah Putra, bunda dari Sang Sabda atau Logos yang telah menjadi manusia. Dan salah satu teks yang mendukung keputusan Konsili Efesus adalah surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7 dalam bacaan kedua pada hari ini, di mana Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, dan perempuan itu adalah Maria. Status Maria sebagai Bunda Allah tentu sangat istimewa. Maria menjadi perempuan yang paling istimewa dari semua perempuan pada semua dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang, seperti yang pernah diungkapkan Elizabeth. Bahkan Maria menjadi perempuan yang paling istimewa di antara semua umat manusia. Dalam Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan ayat 21, Maria ditempatkan juga secara istimewa. Sebanyak 3 kali nama Maria disinggung dalam Injil hari ini. Yang pertama, para gembala mendapati Maria, Yusuf serta bayi. Yang kedua, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati. Dan yang ketiga, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia, Yesus, dikandung ibunya. Pada kenyataannya, keistimewaan Maria sebagai Bunda Allah bukan hanya karena dia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Yesus dan ia menerima tawaran Allah itu, tetapi juga karena dia sendiri mampu bertanggung jawab untuk merawat kesucian status tersebut. Saya dan Anda telah dipilih Allah untuk menjalani panggilan hidup tertentu sebagai imam, sebagai suster, sebagai frater, sebagai bruder, sebagai suami istri Katolik, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai pedagang, wira swasta, sebagai politikus, dan lain-lain. Semua status tersebut pada dasarnya mulia. Tetapi apakah selama tahun 2022 yang baru saja berlalu, kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah ataukah tidak? Paus Fransiskus pernah mengatakan begini, untuk menjadi suci, menjadi kudus, tidak perlu menjadi imam terlebih dahulu, tetapi menjadi diri sendiri sesuai dengan kehendak Allah. Saya sangat yakin semalam atau mungkin beberapa hari belakangan ini kita sudah membangun tekad dalam diri kita masing-masing untuk menghantar diri jauh lebih baik di tahun 2023 ini. Gereja mengajak kita pada hari pertama di tahun 2023 ini untuk belajar pada Maria untuk menjadi manusia yang berkenan di hati Allah dan di hati sesama. Gereja juga mengajak kita untuk berjalan bersama Maria di tahun baru ini, sebab Maria senantiasa mendoakan kita yang seringkali terjebak dalam dosa. Sebab berkat pembaptisan, kita telah menjadi saudara dan telah menjadi saudari dari Yesus Putra Maria. Dengan penuh iman, pada awal tahun 2023 ini, kita diundang untuk berdoa.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Tuhan memberkati kita semua.